Ya, ini adalah tutorial untuk update stok spare part kendaraan dengan cara baru ya, sesuai instruksi dari HO atau kantor pusat. Sebenarnya kalau memang sudah paham dasarnya, cara ini cuma sama aja gitu. Nah, ini nanti linknya akan saya kasih. Ini kita buka dulu linknya ya. Kita buka, ini udah saya buka. Nah, tampilannya sama seperti eh, cara yang lama. Nah, cuman bedanya di sini, kita di sini itu hanya menambahkan nama item baru jika emang kita beli barang yang belum pernah dibeli sebelumnya. Gitu. Dan ID-nya kita tambahin kalau emang itu barang belum pernah dibeli. Tapi kalau sudah pernah dibeli, itu beda lagi urusan. Nah, di sini kita cuma nentuinnya. Misalkan kita belum pernah beli barang ini, ya berarti kita harus buat sendiri manual di sini dan ID-nya di sini. Nah, jika sebelumnya kalau kita ada beli barang yang belum pernah kita beli sebelumnya, kita langsung input di halaman yang bulan Maret ini, yang dimana ini masih kosong ya, karena ini kan link baru gitu. Nah, kita inputnya bukan dari sini. Nah, kita input nama barang dan kodenya di sini. Cuman cara kita untuk menginput stoknya itu udah dari sini. Nah, ini bisa dibuka lewat handphone dengan mudah. Dan handphone kentang pun harusnya nggak berat buka link ini. Karena ini cuma isinya kayak pertanyaan-pertanyaan doang. Jadi gini, simple, sama sebenarnya tampilannya. Cuma, maksudnya caranya sama, cuma tampilannya doang beda. Tanggal adalah tanggal barang itu dibeli, maksudnya barang itu sampai, atau barang itu dipakainya kapan, misalkan tanggal 22 bulan April gitu ya kan. Atau karena kita berbicara Maret, oke lah, tanggal 30 Maret. Lalu, kalau kita pakai, kita pilih kuantiti pakainya berapa. Tapi kalau emang kita beli, kita pilih kuantiti belinya berapa. Nah, ini yang harus ditekankan gitu ya. Eh, kalau kita emang memakai, pilih kuantiti, jangan tulis kuantiti dibeli. Kalau emang kita beli, jangan tulis kuantiti dipakai. Jadi kalau emang pakai ya pakai, beli ya beli gitu. Nah, kita kuantiti beli, misalkan kuantiti beli satu, misalkan vendornya dari mana. Kalau emang kita pakai barang, nggak usah isi vendor. Vendor itu hanya untuk eh, membeli barang, misalkan nama tokonya apa. Nah, habis kita beli barang, kita harus tahu kodenya nih, kode barang kita berapa. Misalkan air aki biru nih 100. Jenisnya kita pilih air aki biru gitu ya kan. Subjenis. Kalau emang aki kan saya kurang tahu ya. Kalau aki kayaknya nggak harus milih subjenis deh. Untuk Kino Ijusu apa gimana. Kalau beli ya. Nah, ini yang harus kita minta perjelas lagi sama HO sebenarnya ya. Tapi yang jelas kalau beli sesuai dengan cara lama ya. Kalau beli yang wajib kita isi cuma kuantiti beli sama keterangan vendornya aja. Gitu loh. Jadi di sini yang kita isi kalau memang beli tanggal barang sampai, lalu kuantitinya berapa. Misalkan satu, vendor misalkan aneka motor, kita isi. Nah, kodenya berapa air aki biru. Terus kita pilih jenisnya, ini maksudnya nama barangnya nih harusnya air aki biru. Nah, ini nggak usah kita pilih subjenis dan kendaraan, nggak usah. Keterangannya, sebenarnya nggak usah ya, kalau keterangan juga nggak perlu sih. Nah, yang terpenting ini adalah foto. Nah, foto ini sebenarnya wajib nggak wajib, cuman untuk menghindari masalah ada baiknya ketika barang datang difoto. Gitu. Nah, keuntungannya memakai, oh ya sebelumnya saya jelaskan dulu kan kalau tadi untuk beli ya. Nah, ini saya jelaskan untuk pakai gimana. Misalkan, ntar ini saya hapus-hapus dulu nih. Nah, Nah ini, misalkan kita di tanggal 30 Maret ada pakai barang, misalkan pakainya berapa? Satu. Ingat ya, belinya jangan diisi, vendornya juga jangan diisi, karena ini adalah pemakaian. Nah, kodenya berapa? Air aki biru, kodenya ACB 100. Jenisnya air aki biru.
Jadi harus dicocokkan ya, misalkan ya sebenarnya kode nggak perlu lah, yang penting jenis lah, intinya jenis lah yang harus diisi tuh jenis. Kalau emang nggak apal kodenya berapa, udah jenisnya aja diisi gitu loh. Nah, subjenis untuk mobil mana nih gitu, pilih misalkan Hino, yang Hino gitu. Buat mobil Isuzu saya nggak tahu ya, di pabrik ada mobil Isuzu apa Toyota, saya kurang tahu ya, cuman Hino pasti saya tahu gitu, mobil mobil truk gitu, mobil box S gitu. Oke lah, misalkan kita pilih Hino, kendaraan yang kita pilih nomor polisinya berapa, karena yang adalah pemakaian, maka wajib untuk kita mencantumkan nih dipakai ke mobil yang mana nih gitu. Misalkan kita pilih ini, lalu foto foto barang yang dipakai gitu. Nah, ini keterangan bisa kalian isi dengan misalkan nih, ini B9753 CX ini mobilnya siapa sih? Misalkan mobilnya si Jabesman, ya udah isi aja mobilnya Jabesman, misalkan mobilnya Jabes. Isi keterangan dengan apa adanya aja lah. Jadi gitu ya, paham ya. Kalau emang kurang paham, tolong video ini bisa diulang-ulang. Nah, keuntungannya apa? Jadi gini, keuntungannya kalau lewat cara baru, ngerjainnya nggak usah minjem laptop. Lewat handphone pun bisa. Gitu. Nah, tapi kalau pakai cara lama, harus minjem laptop. Yang mana laptop itu suka dipakai sama admin. Paling ya sore, gitu loh. Bisa baru pakai laptop, itu pun kalau nggak ada kerjaan. Kalau dari handphone begini kan enak, ketika di rumah, tuh kita bisa isi. Nah, kalau dari handphone bisa isi di rumah, berarti di pabrik kita harus isi di kertas dulu, kita catat di hari itu. Misalkan di tanggal 30 Maret gitu ya. Ini udah saya siapin untuk format yang kosongnya ya. Ini untuk bulan Mei ya. Misalkan kita ada beli barang tanggal 30 Maret, kita isi 30 Maret. Ini buat kartu stok ya, maksudnya ini kan nanti kertas ya. Karena ini di komputer, saya contohin di sini lah. Anggaplah ini udah di print nih, tulisan tangan gitu. Nah, kalau barang sampai ini 30 Maret, jumlahnya 1 gitu. Berapa nih? Ini kan berarti kan barangnya beda-beda nih. Nanti kartu stoknya ini ada banyak. Misalkan nih untuk air, aki, biru, tuh. Nah, kita tulis di sini barang sampainya berapa, jumlahnya berapa. Berarti kan stoknya 1, gitu ya kan. Keterangan nggak usah diisi, gitu. Nggak usah lah keterangan, atau boleh diisi dari mana kita beli, gitu ya. Supaya nggak bingung, ya udah oke. Berarti kalau kita beli tanggal barang sampai itu diisi, jumlahnya berapa diisi, stoknya diisi, gitu loh. Nah, nanti di sini mungkin ya bakal saya kasih stok awal di bulan Mei gitu misalkan ya, di bulan Maret lah, misalkan Maret. Bulan Maret kan stok awalnya stok akhir bulan Februari, berarti harusnya kan di sini kita tulis stok awal, stok awal, ini kita hapus. Misalkan stok awal 30 gitu ya kan. Ini stok awal bulan Maret, itu stok akhir bulan Februari ya misalnya. Terus ada nih tanggal 30 Maret. Kita beli air aki biru, jumlahnya 1. Paketnya tulis 1. Ya, nah kita tulis keterangan, nah Mega Motor. Nah, ini lebih gampang, misalkan habis beli barang di toko gitu ya. Pulang ke pabrik kan harus ngasih bon dulu ke Pak Majid. Minimal kalau emang nggak bisa ke atas, di bawah, di kertas stoknya, di kartu stoknya ditulis dulu seperti ini. Gitu, 30 Maret, jumlahnya berapa, stoknya berapa. Nah, nanti di rumah kertasnya dibawa, input pakai handphone. Gitu. Jadi nggak usah minjem laptop, nggak usah di pabrik lama-lama. Itu untungnya. Gitu. Nah, untuk pemakaian di kertas kan bisa, kalau di kertas ya. Berarti di pemakaian, di kolom pemakaian untuk pemakaian ya. Misalkan di tanggal 30 Maret itu juga kita pakai pemakaian ya, misalkan 1, oh sorry, berarti tanggal tanggal barang sampai nggak usah diisi.
Ini tanggal distribusi yang diisi 30 Maret. Kan kita jadi beli satu, di hari itu juga dipakai satu, 30 Maret jumlah satu. Nah, nomor polisinya kita berapa nih nomor polisi? Misalkan 99215 CA. Gitu. Nah, ini stoknya ya kita kosongin aja. Itu kita kosongin aja. Kalau emang ada pemakaian di sini kita kosongin. Gitu. Jadi nanti ngitungnya gampang. Jumlahkan yang di sini, kurangin yang di sini. Jadi jumlahin stok yang ada di sini, jumlah barang datang sama stok awal, dikurang dengan jumlah stok yang dipakai. Pasti hasilnya itu. Hasilnya stok akhir yang real. Gitu. Nah, ini nanti akan saya buat perintannya. Mohon, kalau memang mau pakai cara baru, isi di rumah. Nggak perlu lama-lama di pabrik. Misalkan pulang mau cepet, ya udah pulang tapi bawa kertas ini. Gitu loh. Untuk diisi lewat handphone di rumah. Yang penting, ya, ini yang paling penting. Jika ada barang datang, barang keluar, itu tolong dicatat minimal di kertas dulu dicatat. Seperti ini nih, dicatat. Jadi nanti pas input online, gak bakal beribet pergerakan stoknya gimana gitu. Gak bakal isi berdasarkan kira-kira gitu. Apalagi nih untuk Bang Reno ini kan belum pasti lanjut gitu. Dan pastinya nih kalau Bang Reno resign, tanggung jawab setelahnya untuk mengisi stok kendaraan ini antara Dodi dan Faisal. Nah, saya harap Bang Dodi dan Faisal nih, Bang Faisal, yoi, memahami ya. Kalau emang tidak paham silakan videonya diulang-ulang. Jangan sekali tonton nggak paham nggak mau nonton lagi. Coba tolong pelajari supaya nantinya nggak ada masalah. Karena kalau ada masalah, nanti pasti kantor pusat akan ngiranya, wah ini penggelapan stok nih kayak gini nih, ditilep nih stoknya kan masalah, ganti rugi nanti. Karena kan yang bertanggung jawab atas stok ya mekanik gitu loh. Kita kan berusaha menghindari itu. Saya bukan ngancem ya, cuman ini menghindari aja gitu ya. Nah, untuk ban juga ada udah saya siapin ya. Tanggal barang sampai jumlahnya. Saya nggak tahu ya kalau ban nanti saya konsul lagi lah ke Faisal ya, mungkin dia lebih tahu kalau ban ada tipenya apa enggak. Nah, ini sama juga pemakaian, tanggal distribusinya, tanggal pemakaian lah maksudnya. Berapa, stoknya berapa gitu. Nah, ini keterangan untuk mobil siapa gitu, maksudnya gitu ya. Nah, ini juga bakal saya print ya untuk daftar item yang udah pernah ada gitu. Supaya nanti kalau ada item baru nih, tentuin kodenya nggak bingung. Terus, oh saya kemarin beli air aki biru, apa udah ada apa belum? Nah, bisa dilihat di sini. Ini nama itemnya sesuai urut dengan abjad gitu ya. Jadi tolong dipajarin supaya rapih gitu. Ya.